ada pertanyaan, karena saya akan lanjutkan setelah ada pertanyaan, saya lanjutkan ke praktek. Sok, bade naroskeun naon. Kalau ada pertanyaan, mangga, Sepuhan, silakan. Bisa difasilitasi pakai mic ya, supaya kedengaran jelas. Enggak, silakan Pak. Mungkin dari yang garis besar, di mana pertama harus memandikan luka tadi. Nah di sini waktu antara, karena sering saya ikut tawakal bahkan itu dari kuburan dan selesai lebih. Karena dia ke itu mana waktu yang lebih dulu atau ditunggu dulu memandikan nunggu dulu makam selesai ya, pemakaman dulu selesai. Oke. Ini pertanyaan bagus. Mana yang harus didahulukan? Mengurus jenazah itu memandikan atau nunggu nanti makam selesai? Mana harus didahulukan? Karena begitu orang ngurus bagaimana makam lagi keur digali keneh, karena tadi dia yang coba dimakamkan. Secara syariat ibu bapak, dalam pengetahuan yang saya miliki, dalam praktek yang saya lakukan termasuk nisbatan ini, maka memandikan jenazah harus dahulukan walaupun bahkan makamnya belum ada. Kenapa? Saya jelaskan apa yang saya alami, nanti bisa dikonfirmasi sama dokter. Tubuh manusia seperti juga tubuh binatang dan lain sebagainya, kalau sudah meninggal maka dia akan mengalami kekakuan, kaku, nggak bisa digerakkan. Kurang lebih dalam pengalaman saya kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam itu susah. Ini sudah jadi gini misalkan. Kemudian tadinya kieu, pernah ada katanya yang mandikan kieu jenazah teh. Lipatkeun kieu deui. Lipatkeun kieu deui. Pasienna 100.000. Karena katanya dulu tekan penta-penta dan sebagainya. Jadi kaku. Karena kaku mandiin saja. Mandiin, bungkus. Setelah dibungkus, tadi bungkus apa tadi? Kan 4. Mandikan, bungkus. Setelah bungkus apa? Sholatkan. Setelah sholatkan, makamkan. Berarti makamnya belum beres, nggak apa-apa. Karena memakamkan yang terakhir keempat. Bahkan boleh besoknya. Kalau tadi ada udur syar'i, besoknya Pak Ustadz. Jadi memandikan. Saya pernah soalnya berkali-kali ngurus jenazah. Ibunya orang ibakan ku abdi ayeuna. Kayak Pak Ustadz, saurna pun lanceuk, menuju ke dia pun lanceuk itu artinya kakaknya langsung kepada ini pun lanceuk itu karena suaminya. Wioslah raka ibu menuju di jalan ku abdi diibakan. Karena tos langkung ti 1 jam, tos langkung ti 2 jam bu diibakan ku abdinya. Mohon naon ke Pak Ustadz pun lanceuk moal abdi tanggal walar. Karena saya periksa jenazah sudah kaku, sudah keras. Ini juga sampai ditekan, diikat, ku abdi sampai diikat ke sini supaya bisa begini, bisa bersedekap dan sebagainya. Jadi jawabannya kalau ketemu yang seperti itu, makanya bagus ditanyakan. Dahulukan ngurus jenazah, pemakaman makan, karena dia yang terakhir. Ada lagi, mangga? Ya, mangga bu. Dipindahkan ini, biar kedengaran ke sana juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pengalaman Ustaz, tapi ada yang ditanyakan. Oke. Setahun yang lalu ibu saya meninggal. Kemudian beliau berwasiat bahwa kalau bisa tidak mau diurus oleh tim pengurus jenazah dari RT setempat. Ya. Karena ada alasannya. Ya, ya. Yaitu alasannya pernah mendengar kalau sudah mengurus jenazah itu suka diceritakan itu. Oh, Masya Allah. Nah, kemudian pada saat meninggal itu kami anak-anaknya menghubungi dari yayasan, ada 1 orang. Kemudian yang memandu itu dari yayasan seorang dan di keluarga, anak-anak keluarga. Nah, yang saya ini tanyakan, kalau misalkan ibu saya meninggal, kemudian anak yang laki-laki ikut ngurus, ya, misalnya bagaimana proses? Soalnya pernah dengar katanya kalau anak laki-laki itu tidak boleh mengurus jenazah. Ya. Oke. Yang satu, kemudian satu lagi, kalau makam Uyut ya Ustaz itu sudah tidak ada di itu. Kalau misalkan cuma tinggal ininya tubuhnya aja, Ustaz, bagaimana itu sudah diganti sama orang lain? Oke, ya. Itu saja. Satu-satu dulu ya. Yang pertama tadi, ibu bapak, saya sedang menyampaikan pentingnya ngurus jenazah dengan baik.
saya sedang menyampaikan harapan ibu bapak besok lusa terlibat ngurus jenazah, karena ibu bapak sudah dapat pengetahuan yang baik. Jadi kalau besok ada meninggal ibu bapak terlibat supaya tahu oh kudu benar jenazah teh. Tapi salah satu syaratnya supaya bisa ngurus jenazah dengan baik ibu bapak, diharamkan dari aspek syariat haram menceritakan aib jenazah. Jadi nu tukang nonton infotainment ulah ngiringi bahkan. Nu tukang resep mendengarkan gosip nggak usah ikut mandiin. Tadi orang ngamandian sehingga si bapak itu, ternyata ya Allah, itu deket bujurna, ini ya. Oh itu luar biasa tuh dosanya. Karena itu betul, ibunda almarhumah betul. Nggak mau dimandikan saya begitu, nggak usah. Kalau ditanyakan pada saya nggak usah. Tidak amanah. Ratusan kali saya memandikan jenazah. Dari mulai jenazah yang baik-baik saja secara fisik dan jenazah yang tidak baik-baik saja, yang kepalanya terpisah, yang ngucur darahnya sebagainya. Ini sebagai kasus saja. Tidak menceritakan, "Nu mana Ustaz?" Enggak. Saya pengalaman saya. Sudah, itu bagian dari pengalaman dan sebagainya. Sehingga tahu saya bagaimana memperlakukan jenazah yang sebagainya. Kedah amanah. Karena yang mandikan jenazah itu dia melihat auratnya dan sebagainya. Bahkan saya dari awal tuh anti-anti ini ada beberapa yang pernah ikut mandikan dengan saya. Tutupan di awal. Kumaha tuh ngabersihanna? Iya, kurang dicontohan ngabersihanna kumaha dan sebagainya. Dalam keadaan aurat ditutup. Sudah betul tuh. Jangan dimandikan sama orang yang tidak bisa menjaga amanah. Terutama tidak jaga mulutnya sebagainya. Nah karena itu kemudian kalau besok lusa saya meninggal, Ustadz ingin dimandikan oleh keluarga, oleh anak. Tapi anak saya laki-laki, kata ibu, boleh nggak anak laki-laki memandikan ibunya? Boleh, tapi ada batasannya. Berbeda dengan anak perempuan. Dari mana dalilnya? Kata Nabi SAW, Aisyah, kalau engkau meninggal, aku yang akan ngurus jenazahmu. Dalam prakteknya siapa yang ngurus? Aisyah, karena Nabi meninggal di awal. Suami ngurus istrinya, istri ngurus suaminya. Karena suami istri nggak ada auratnya. Ingatkan, suami istri nggak ada aurat. Ih bapak isin, gue bapak harapan pemajikan, jadi isin dan sebagainya tuh nggak ada auratnya. Anak sama orang tua ada aurat. Ada yang tidak boleh dilihat. Al-Quran menyebutkan ada 3 waktu. Waktu ketika pagi-pagi, ketika malam, ketika siang hari. Jangan main selonong boy masuk ke kamar, itu kan Quran menyebutkan. Ada auratnya, jadi memandikannya terbatas. Tetapi secara umum pertanyaannya, boleh tidak anak memandikan orang tuanya? Boleh, seperti orang tua mandikan anaknya. Anak laki-laki boleh mandikan ibunya, anak perempuan boleh mandikan bapaknya dengan batasan-batasan syariat. Jadi boleh. Satu caranya pahami ilmunya, mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi ibu bapak sekarang pahami ilmunya, mana yang boleh, mana yang tidak. Meh abdi pami mau teh hoyong diurus kupun anak saya laki-laki semua Pak Ustadz, nggak apa-apa. Nah kayak gitu. Pertanyaan kedua, ada uyut akina ninina orang tua kita ya, berarti ya uyut itu ya kan. Uyut itu kan bagi kita. Sudah nggak ada, makam lagi tinggal tunggul. Apa yang harus dilakukan? Saya tidak ngerti, mau diapakan misalkan. Boleh dialihkan, ini tiba sudah diisi orang, kita mau ziarah. Kamar dalam tanda kutip di sana di alam barzah nggak akan salah, nggak akan keliru. Walaupun sudah tidak ada fisiknya, kamarnya akan keliru. Jadi kita berdoa, ya Allah, nitip uyut abdi anu teu puguh kuburna duka di mana. Tapi yakin engkau tahu di mana tempatnya, mudah-mudahan mendapatkan rahmat di sisimu. Ada salah seorang, apa sebutannya sih? Kalau yang beli makam ke kita sebutannya apa? Muwakaf ya? Ada yang beli makam ke kita, muwakif itu. Ustadz, saya mau beli makam, tapi saya mau beli makam untuk suami saya yang sudah meninggal. Oh boleh, suaminya sudah meninggal, berarti sudah dimakamkan kan? Tapi dia beli, kenapa boleh? Karena dia berharap dipindahkan nanti dari pemakaman yang tidak jelas tadi, katijekan teparugu, dan ada kemungkinan hilang. Kalau sudah 2 tahun lewat 15 hari tidak dibayar pajaknya, hilang tuh, ditumpang jadi tepugu. Nanti dipindahkan, siap. Saya bilang sok atuh ya, berarti komitmen ya, nanti dipindahkan. Tapi nggak boleh sekarang karena kita sedang siap-siap di sana. Oke, jadi ada yang begini, nanti Kang Anton lebih ini, saya mau beli makam Ustadz 1 aja, padahal suami istri. Kalau nanti saya meninggal, si ibu yang beli,
kemudian saya meninggal lebih dulu dibanding suami saya, nanti saya dimakamkan di sana, ternyata suami saya nyusul. Saya minta suami saya dimakamkan bersama dengan saya. Cinta mati, keren. Hiji makam keduaan meni irit. Boleh tidak? Boleh. Jadi pertanyaannya yang tadi Ibu, apa yang mau dilakukan? Kalau nggak ada doa nggak akan salah. Kalau mau diurus makamannya, ya dipindahkan. Kira-kira apa yang dipindahkan? Apa yang masih tersisa? Mungkin ada tulangnya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Nanti kalau ada pertanyaan, memang boleh itu makam dipindahkan? Boleh. Selama tidak melanggar syariat dan sebagainya. Kita langsung gitu ya wawarannya. Ada lagi mangga? Kita punya waktu sampai jam berapa mangga Pak? Silakan. Waalaikumsalam. Sebelum ini suami istri ya Ustaz. Oke. Jadi bercerai. Bercerai itu salah satu dari mereka Meninggal duluan, tapi yang satunya tidak menikah lagi. Nah, sisa anak itu boleh nggak menumpuk tadi yang seperti yang kasus tadi itu ditumpuk, itu boleh? Suami istrinya ya maksudnya ya. Oke. Saya langsung jawab. Secara syariat seorang istri dan suami tidak ada aurat. Kalau dia sudah bercerai, maka dia bukan lagi mahram, nggak ada lagi hubungan apapun. Jadi aurat itu. Kalau jadi aurat, kira-kira sederhananya boleh nggak ditumpuk? Tidak boleh. Walaupun anaknya sayang sama ibu bapaknya, karena ini kandung, ibu bapak kandung, tapi untuk menumpuk jenazah dalam satu liang lahat yang sama, dalam status sudah berpisah, sudah sah berpisahnya secara agama, sebagainya nggak boleh, haram Pak. Gimana kalau sudah kadung dilakukan? Ya sudah istighfar, doa, kumaha sebagainya. Secara umum nggak boleh dan sebagainya. Berdampingan boleh nggak? Boleh berdampingan mah. Kayak amang, wangi-wangi, damang, damang. Itu ya jawabannya nggak boleh. Ada lagi mah nggak? Silakan. Siap. Saya sambil minum dulu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tadi yang makan dari guru itu, ini pengalaman saya. Ayah saya sendiri, saya gali dengan adik-adik itu tidak menemukan apa-apa. Tulang lagi tuh ayah. Betul. Katanya kan tulang ininya ada. Ya. Itu tidak ada, dan itu saya kafani seadanya hanya untuk isyarat. Jadi dikuburkan. Yang dikapani apa? Tanahnya tapi tidak Ya, sekedar. Ya, sekedar saya kafani dengan saudara-saudara dan saya kuburkan karena di kuburan itu digusur gitu. Oke. Demikian. Ini bukan pertanyaan atau pertanyaan, gimana hukumnya itu? Gimana? Oke. Ini jawaban sama ibu, Bu. Ibu naraskeun nembe, uyut tos kantun tunggulna teh enak naon. Kalau kita mau pindahkan boleh, itu jawabannya. Cara syariat boleh. Ngan aya taneuh naon kok, taneuhna dirawu. Teu kedah seueur, tadi betul beliau simbolis itu secara fikih boleh. Kayak gitu diambil saja. Mungkin sarantang, kemudian kafani, candak ke tempat yang baru pindahkan. Uyut di dieunya dialihkeun uyos da uyut teh enak naon. Secara zahir dalilnya begini, fahkum bidzawahir la fahkum bisyara'ir. Hukumi yang nampak tanahnya ada. La fahkum bisyara'ir, jangan hukum yang tidak ada. Udah tanahnya ada tulang atas ada ayah dan sebagainya. Jadi penjelasan beliau, tulang ekor lagi teu aya. Tulang ekor itu bukan artinya tulang, Pak. Maknanya sebenarnya bukan. Tapi dari tulang di bagian ekor itulah nanti Allah menciptakan ulang kita. Belum tentu ada tulangnya dan lain sebagainya. Jadi itu jadi menjawab kenging seperti itu. Artinya yang sudah Bapak lakukan dianggap oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ya begitu, mindahkan itu. Kamu kagusur jantan geria dan sebagainya, ya udah nggak apa-apa. Gitunya. Ada lagi mah nggak yang lain? Silakan. Saya nggak tahu nih, mungkin 5-10 menit lagi ya sebelum ke praktik ya. Mangga. Sok ibu-ibu kayak was uwi rek nanyakeun eta, kok ayeuna mumpung aya keneh. Sambil minum boleh ibu bapak, silakan sambil minum dan sebagainya. Bari naraskeun ini. Dia mau ngambil mic kayak gitu kan. Enggak apa-apa, Pak. Pernah takziah itu ya kurang berada. Itu kain kafanya dari yang istimewa
bahkan ditutupi dengan rom segala macam itu bagaimana karena melihat membaca kesederhanaan harus sederhana, katanya harus sederhana kapan itu. Terima kasih. Prinsip kain kapan, ibu bapak, prinsipnya ya kurang lebih 3 cara syariat. Jadi kalau bapak ibu tidak ketemu kain kapan seperti umumnya, karena mungkin ada di satu tempat yang jauh kemana-mana, pas liburan tiba-tiba terjadi kematian, terus liburannya jauh, pulaunya di tengah-tengah lautan. Prinsip kain kapan itu 3. Yang pertama prinsipnya adalah kain kapan itu kain yang paling mudah ditemukan. Alah, ayah urut hordeng. Hampir rata-rata rumah kan ayah hordeng kan? Dah kain. Ayah kan mereka mana tadi di pulau jauh, hordeng. Tapi pastikan karena syariat Islam dia suci, tidak terkena najis. Ustaz dianggu ku abdi ngelap wajah teu naon tuh. Kain kapan itu prinsipnya yang paling mudah. Kenapa kain kapan itu? Nah namanya kain teh ya teh, mori gitu apa sebutannya? Itu karena gampang kan diaksesnya mudah. Saya nggak tahu. Yang kedua, upayakan kain kapan itu yang murah. Saya mah sultan, Ustaz kudu katingali bedana. Ya mangga. Tapi prinsipnya kain kapan itu murah. Kenapa murah? Supaya yang tidak mampu pun bisa beli. Makanya kalaupun dia tidak mampu dipangbelikan kan itu sampai ke jebol, dikurang pangbelikan lah kain kapan. Tidak kereseknya, tekengin kira kereseknya sebagainya. Jadi itu prinsip kedua. Yang pertama apa tadi? Mudah. Yang kedua murah. Yang ketiga, kain kapan itu apa? Prinsipnya nutup aurat. Tuh nutup aurat. Karena itu boleh kalau ya dalam prakteknya terjadi orang ini tinggi luar biasa, kain kapannya terbatas, jadi ditutupkan kepalanya, ieu ketinggal. Ditarik kakinya ketinggal ieu. Allah. Mana yang diprioritaskan? Kalau ketemu kain kapan yang ternyata tidak bisa menutup semua, mana yang diprioritaskan? Ditutup kakinya, ieu melotot. Tutup ieu kakina ketinggal, ditek-utekan. Mana coba? Kepala, tutup kepala. Disingi cepan kan soak ibu. Kepala, kakinya terbuka. Dan itu terjadi di zaman Nabi. Kakinya terbuka nggak apa-apa. Kebayang nggak orang dimakamkan kakinya terbuka, ada kain kapannya terbatas. Itu prinsipnya 3. Nutup aurat. Karena kaki ini bukan aurat. Ketinggal. Wajahnya bisi soakan tutupan sebagainya. Itu kirang langkungnya 3. Jadi kenging Pak, kain kapan dan sebagainya. Kalau gimana kayak tadi, Allah atau kain kapan sampai ke berlapis-lapis. Dah sultan, ya prinsip dasarnya tadi. Tapi kalau tanya boleh enggak? Boleh. Boleh. Ngan pangintan untuk yang bersangkutan ya, karena yang lain tidak bisa secara umum. Ibu mangga tadi? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini Pak Ustaz, kalau jenazah sewaktu disemayamkan di rumah, itu boleh nggak kita ngeriung di dekat jenazah itu? Sebabnya saya mendengar ada ustaz katanya biarpun keluarganya tidak boleh menunggu jenazah yang disemayamkan di rumahnya itu. Alasannya nggak boleh kenapa? Nggak boleh aja katanya. Kudu puguh. Di kuburan juga kan dia sendiri katanya gitu Pak Ustaz. Nah saya menanyakan ini boleh nggak? Boleh atau tidak gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedang mengingat-ingat, sepengetahuan saya tidak ada dalil yang melarang orang mengerumuni jenazah apalagi untuk mendoakannya. Nggak ada dalil yang sepengetahuan saya. Kalau nanti ketemu ternyata ada dalil, nanti saya kasih tahu pada ibu-ibu. Sepengetahuan saya nggak ada dalil yang melarang. Karena pengetahuan saya terbatas, tidak ada dalil yang melarang, maka jawabannya boleh. Ngariung, ibunya meninggal dunia, ini anak, cucu, mantu ngariung, yuk kita baca Quran sambil nunggu nanti dimakamkan, boleh. Yuk kita di sini sambil ngedoain, boleh. Tapi ngariung nggak boleh, nanti dia sendirian di kuburan apa jauh-jauh. Masa? Ya setiap ustadz itu kan punya alasan ya. Sepengetahuan saya, maka saya gunakan itu. Sepengetahuan saya tidak ada dalil yang melarang. Sampai hari ini saya belum ketemu dalil yang melarang. Jadi saya membolehkan, boleh. Ngariung, asal ulah ngariung tepugu, ngariung. Ulang nyeblak kan di dianya. Jangan atuh, ya ngaji lah nggak apa-apa. Baca Quran nggak apa-apa, doa nggak apa-apa. Kan di orang Sunda mah ada ungkapan.
kadenya bisa dilengkan ke ucing hirup. Emang ada gitu? Ada ucing ngalengka, ucingnya hirup kan nggak mungkin ngalengka kalau ucing tidak hirup mah. Sebenarnya gitu maksudnya Bu, nggak mungkin ada, saya nggak percaya. Awas ucing diusir karunya, ucing udah jalan karunya bisa dilengkani. Padahal maksudnya ucing ngalengka itu pasti ucingnya hirup, kalau ucing payah kan tetiasa. Jadi itu aja itu ya yang tadi ya yang saya pahami, tidak saya ketemu dalil yang menyatakan tidak boleh. Ada lagi, Mangga? Iya. Ini bukan jadi model. Ayo terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum maaf Ustaz, saya ingin bertanya tentang adab dan etika dalam Islam dalam ngelayat gitu loh, ngelayat atau rumah duka saat meninggal sebelum dikuburkan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah boleh saya yang tidak mempunyai waktu saat melayat ingin menyolatkan di rumah duka? Karena mungkin itu sahabat saya atau guru saya dan saya tidak punya waktu menunggunya ke masjid untuk sholat sama-sama. Saya ingin menyolatkan pada saat di rumah duka. Yang kedua, apakah kan kebanyakan orang yang lain itu membacakan surat Yasin di saat melayat di rumah duka. Apakah boleh bukan hanya surat Yasin atau surat-surat lain? Kenapa harus surat Yasin? Gitu, Ustaz. Dua berarti ya, dua pertanyaannya. Ada lagi nggak? Sok saya kan, terkagok. Udah dua. Jawabannya ibu bapak yang pertama, bagaimana etika melayat? Boleh nggak saya melayat langsung? Puntennya, saya kebetulan harus segera berangkat, naik pesawat 2 jam lagi, jadi saya ingin langsung nyolati, ya mohon maaf. Boleh tidak? Boleh. Selama jenazahnya sudah dimandikan. Dan maaf, kalau seandainya jenazah tidak menghadap kiblat, kalau mau sholat harus menghadap kiblat. Kita sholatnya menghadap kiblat. Jenazah laki-laki itu kan gini, kita di arah kepalanya. Kalau jenazah perempuan di arah pusarnya dan sebagainya. Jadi ketika kita menghadap jenazah itu kita juga menghadap ke kiblat. Berarti jenazahnya, ini jadi pengetahuan ya, dari pertanyaan ini feedback begini bagus. Berarti ibu bapak kalau besok ngurus jenazah, setelah diibakan, sebelum diibakan nggak apa-apa, ingatkan. Setelah dimandikan, ingatkan ya, setelah dimandikan. Kalau sebelum dimandikan nggak apa-apa. Ada yang ribut di sini kalau pernah main, cara ngadap kiblat. Ini sih dosa sih cara ngadap kiblat. Terus saya datang, Ustaz tinggal menghadap kiblat, imam hadapnya ke Manchester. Saya bilang, tenang naon atau cara dimandian. Kenapa sudah dimandikan harus menghadap kiblat? Supaya kasus ini gampang, orang tinggal sholat maaf jenazah. Gitu ya. Jadi hadapan dulu jenazahnya, minta izin. Boleh. Karena itu tadi mungkin jadi menjawab. Mungkin Ustadz yang menjawab ibu tong ngariung teh karena menghalangi orang sholat. Karena itu tong ngariung diriung semua yang mau sholat teh kagok dan sebagainya. Jadi beri ruang orang datang walaupun nanti mau disalatkan di masjid. Itu satu boleh. Yang kedua, kalau takziah itu orang tuh datang baca Yasin. Duh saya nggak punya waktu. Baca kulhu, kulhu Allah atas kayak gini. Karena tidak ada satupun perintah. Kalau ini berarti saya nyatakan tidak satupun perintah karena yang saya baca begitu. Tidak ada satupun perintah kalau datang melayat baca Yasin. Baca kulhu kayak gini. Ustaz abdi mah kulhu tetiasa, Yasin tetiasa. Macam itu doa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau ampuni dosanya, Engkau terima kesalahannya, Engkau terima keimanannya, Engkau ampuni kesalahannya, tempatkan dia tempat terbaik. Boleh. Jadi tidak ada dalilnya harus baca Yasin. Artinya baca Yasin boleh tidak? Boleh. Tadi kan pertanyaannya saya mah panjang ting baca Yasin mah. Yasin ngongkol Yasin 3 kali Yasin pamitan kan palingnya gegara men keluarga jenazah kalau bisa gitu. Tapi prinsip dasarnya apa-apa. Saya sengaja menyampaikannya dengan nyaman begini supaya ibu bapak paham bahwa ini masalah besar tapi harus dihadapi dengan biasa aja. Jangan Ustaz tong heureuma serius menghadapi jenazah. Iya, saya juga tahu. Tapi kan supaya masuk lebih nyaman dan sebagainya. Ada lagi? 5 menit lagi nih ke praktek ya. Enggak, ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau memandikan jenazah, ikut memandikan, itu bacaannya gimana? Bacaannya apa gitu yang harus dibaca? Soalnya saya pernah ikut, cuman yang mimpinnya itu nggak dengar bacaannya gitu ya. Saya menjawab pertanyaan dengan nanya sama ibu apa. Ibu Pak kalau mandi baca apa? Cok abinaros. Sok bacaan tuh mandi. Duka tapi mah gejebur. Ibu kalau mandi baca apa? Bismillah. Bismillah. Mandi jenazah bismillahirrahmanirrahim. Yang mimpinnya nggak kedengar bacaan apa? Bismillah. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada, sama seperti tawaf baca apa? Baca apa? Tawaf tidak ada dalil harus baca ini kecuali dari rukun yamani, misalkan ngajar aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh baca apa saja. Tapi makanya si bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz kenging tambah dari yang lain apa misalkan Allahumma barik lana fi ma itu dah tambah. Ya enggak ada bismillah aja. Tambah dari yang lain boleh baca apa? Salawat. Saya sering ngajarkan sama kawan-kawan sambil baca salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tapi bismillah saja cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi ibadah. Gitu. Jadi tersasahnya gampil. Siap Bu, siap? Siap ya, Pak Dokter nih lihatnya ada fotonya, foto semua. Kalau misalnya ada yang meninggal, pernah saya yang meninggal di sini bingung. Allah, nggak pun ke abdi kan itu di sini harus ada nih bapak-bapak sepuh-sepuh. Bapak-bapak ada lagi mangga? Sebelum kita dinikahkan, di sini nanti banyak bisa nanya Ustaz Khalid, bisa nanya banyak Ustaz di sini untuk dinikahkan. Ada lagi? Kita punya waktu 3 menit lagi. Mangga silahkan kalau ada yang mau menyampaikan lagi. Salah satu yang kurang di Kopo Permai, sepengetahuan saya adalah ibu-ibu untuk memandikan itu. Kalau bapak-bapak banyak, karena sering. Ibu-ibu mah jarang. Ibu, kantos nyebakan? Oh, kepada yang lain sudah pernah? Belum. Ada yang sudah pernah pada yang lain selain ibunya? Sudah? Nah ini beliau ya, Pak Dokter di tim. Iya ikut. Kalau nggak ikut, kumaha tuh pada tiasa. Ikut ya dari ikut saja sebagainya. Harus ada. Yang sulit di kita memandikan itu ibu-ibu. Ketika ada yang meninggal kan saya nggak bisa. Beberapa ustadz yang lain juga nggak bisa. Aduh, kumahanya. Ustadz dia mah gelis, tetap itu bisa mesin gelis. Udah syariatnya nggak boleh. Dan sebagainya. Kalau tidak ada ibu-ibu bapak, kita akan ke praktek ya. Sederhana, prinsip dasarnya sudah pernah disampaikan. Kita akan praktek, berarti selesai nih sesi teori yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Kalau ibu bapak merasa penting mendapatkan materi ini, nanti saya kasihkan pada beliau materinya. Tapi kalau beliau sudah ngerekam tuh lebih keren lagi, bisa nanti di-share masuk YouTube ya. Bisa ke YouTube beliau. Subscribe, share, komen ke beliau. Beliau YouTuber sekarang. Saya baru tadi malam nih, oh ada di YouTube. Saya di YouTube karena beliau Kopeh Dengnet jadi ingetan. Aduh, Kopeh Dengnet dan sebagainya. Jadi nanti subscribe, share boleh supaya jadi ibadah dan sebagainya. Gitu ya sementara ya, kita istirahat dulu 2-3 menit sebelum siapkan untuk ke materi praktek. Ini habis ini.